Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Fudin. Di video kali ini saya ingin menceritakan kisah nyata dari Mas Didi di Haurgelis. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita di berbagai daerah di Indonesia. Oke teman-teman, kita mulai ceritanya. Kejadiannya pada tahun 2021. Ya, sebut saja Mas Didi ini ketika ingin berangkat ke daerah Subang karena dia kuliah di sana. Ketika setelah liburan itu ya Kang Didi istilahnya di rumah gitu kan ya, daerah Haurgelis. Dan pada saat itu keesokan harinya itu Kang Didi untuk berangkat karena ada mata pelajaran yang harus disusul. Nah, Kang Didi ini berangkat sekitar pukul jam 5 lewat. Ya, jam 5 lewat. Itu sore hari gitu kan. Akhirnya Kang Didi tuh memakai sepeda motornya berangkat. Ketika udah memasuki perjalanannya di daerah Pasir Muncang, Kang Didi sempat melihat sosok perempuan di area pemakaman pas belokan. Nah, pas di sana Kang Didi sempat noleh ke area yang kalau sebelah kiri itu makam gitu, tapi sosok perempuan itu ada di depan persis gitu kan. Di jalan, di sosoknya ya di sini, pemakamannya di belakang. Ketika melihat dari jarak berapa meter, melihat ada perempuan malam-malam gitu kan. Karena pas sudah masuk di di Pasir Muncang itu ya sekitar pukul setengah 9 lah. Karena habis rintik-rintik hujan masih ngerintik-rintik lah gitu kan. Jadi ngelewatin situ ngeliat ada sosok perempuan. Kan Didi berpikir ya mungkin warga situ gitu kan, lagi nungguin apa. Kan Didi cuma lewat aja jangan dengan jalan motor itu pelan-pelan. Ketika istilahnya samaan gitu kan, Kang Didi sempat noleh perempuan itu, tapi nggak kelihatan mukanya karena si perempuan itu lagi begini gitu kan, ketutup terurai sama rambutnya yang panjang segini. Akhirnya Kang Didi ya cuma lewat aja. Tapi pas udah jarak berapa meter tuh Kang Didi tuh ingat bahwa di situ tuh ada pemakaman umum gitu kan. Penasaran si Kang Didi ini kan, penasaran ngelihat lagi di spion. Pas ngeliat di spion itu nggak ada, perempuan itu nggak kelihatan. Sampailah Kang Didi itu berhenti, memberhentikan motornya. Ngeliat di spion kok nggak ada. Akhirnya Kang Didi kan noleh ke belakang. Perempuan itu ada, masih tetap di situ. Nah, pas di situ Kang Didi heran dan ngerasa rasa takut itu timbul gitu kan. Dan karena bulu kuduknya udah mulai merinding, akhirnya Kang Didi udahlah bablas,
karena masih rintik-rintik hujan. Kondisi saat itu biasanya jalanan kalau nggak hujan itu rame lalu lalang kendaraan walaupun malam gitu. Nah pada saat itu ya emang kondisi sepi, hanya Kang Didi sendiri naik motor. Setelah memasuki area perhutanan Jati di Bantarwaru, Kang Didi dikejutin lagi dengan baunya wangi-wangian seperti wangi-wangian orang meninggal. Tepatnya di pesawahan. Nah, di situ sebelum masuk perhutanan itu ada sawah. Gitu. Di situ kecium bau, nyium sampai kan baunya nyengat banget. Gitu. Semakin lah ngerasa Kang Didi itu nggak fokus bawa motor, tapi dibisa-bisain sembari baca-bacaan jalan. Akhirnya masuk, Kang Didi itu masuk ke area perhutanan pohon jati. Nah, ketika itu ada sebagian ditebang dan ada sebagian yang belum ketebang gitu kan. Dan yang besar yang kecil itu ya ada gitu sekitaran situ. Masuklah ke Kang Didi. Sepi banget kondisinya, hanya Kang Didi. Mana rintik-rintik hujan, terus jalanan juga nggak rata gitu kan. Banyak kubangan-kubangan gitu kan. Jadi pelan, ayo ngindarin ngindarin kubangan-kubangan itu kan. Setelah masuk lagi ke dalam, tepatnya ada di pertengahan hutan jati itu di Bantarwaru ada jalan yang cagak. Kalau sebelah kanan mau ke lokasi pengerukan pasir, nah kalau yang sebelah kiri agak belok sebelah kiri itu arah yang mau ke Subang. Nah di situ Kang Didi ngeliat ada sosok tinggi gede hitam lagi berdiri di sebelah pohon, lagi berdiri gede banget. Kang Didi sempat berhenti karena terlihat dari lampu motor itu dari arah berapa meter itu kelihatan apaan itu hitam-hitam besar. Berhenti, Kang Didi memastiin gitu kan, nyorot ke sana ke arah di mana makhluk itu berdiri. Pas Kang Didi ngelihat ke atas, makhluk itu ya bertaring gitu kan, ini taring dengan matanya yang merah. Akhirnya Kang Didi semua nerusin mau balik lagi tanggung. Akhirnya Kang Didi mutusin tuh jalan aja terus sembari ngucap permisi permisi permisi, maaf saya cuma lewat, maaf saya cuma lewat, kan itu terus berulang-ulang ngucap seperti itu. Akhirnya ngelewatin lah itu makhluk itu. Nah pas ngelewatin di situ Kang Didi juga sempat melihat di spion bahwa makhluk itu masih ada di situ, terlihat jelas. Nggak fokus Kang Didi itu ngegas. Pas lagi pengen narik gas itu Kang Didi ngerasa berat banget motornya, nggak kayak biasanya, kayak apa ya, kayak bawa beban berat banget di belakang itu. Terus nggak lama Kang Didi terus berupaya gitu kan, berupaya narik gas terus sampai supaya kenceng jalan jalan. Akhirnya ada permukiman warga di situ tapi ya sepi gitu kan, jalan terus Kang Didi ngedengar suara perempuan yang lagi ketawa dari arah di atas pohon, ketawa seperti gitu, hihihi, seperti itu. Akhirnya Kang Didi makin ngerasa takut banget gitu kan. Udah motor terasa berat,
terus mendengar suara, itu suara semakin jelas, yang tadinya samar jadi semakin jelas 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 gitu, sampai kayak di telinga kayak dibisikin. Akhirnya Kang Didi memutuskan untuk melihat ke arah atas itu. Ternyata sosok perempuan yang tadi Mas Didi sempat lihat di pemakaman tadi lagi ayun-ayun kaki di atas pohon itu. Yang rambutnya berurai gitu kan. Cuman palanya begini. Kalau orang umum gitu naik apa geleng-geleng kepala kan begini. Ini sampai kayak orang patah gitu kepalanya. Sembari terus aja ketawa. Hihihi. Kang Didi sakit ketakutan ngegas terus. Sampai-sampai motor itu nggak tahu kenapa langsung kayak loncat. Wah, gitu kan. Terpental, akhirnya Kang Didi jatuh. Nah, pas jatuh, Kang Didi langsung apa bergegas gitu, ngangkat motornya lagi, berdiriin motornya lagi, nancap gas. Akhirnya motor itu jalan sampai keluar ke jalan pertigaan. Nah, di sana ada, kalau arah lurus itu yang mau ke Subang, kalau yang sebelah kiri itu mau arah ke Sanca atau ke Kadipaten gitu kan. Akhirnya lewat situ, ternyata di situ hujan berhenti, nggak hujan, tapi kondisi tetap sepi gitu kan, dingin, hawa-hawa dingin, udah memasuki hawa dingin di sana. Sampai kami terus sambil was-was gitu kan, naik motor, lihat lagi spion di belakang, lihat lagi. Itu nggak lama pas Kang Didi lagi ngeliat di spion, kayak ada motor dari belakang ngebut, nyalip, sempet nyalip Kang Didi gitu kan. Ses. Akhirnya karena kondisi di situ sepi, ada motor di depan, Kang Didi itu berusaha untuk ngebuntutin gitu kan, di belakang. Ketika masuk di area belokan di kebun kopi, motor itu belok gitu kan. Pas belok, ya karena itu jalanan belokan itu terus kesana itu lurus kelihatan. Ini tiba-tiba motor itu nggak ada, nggak kelihatan, hilang begitu. Nah kalau motor biasa kelihatan rem belakangnya itu kan nyala. Ini pas belok nggak ada di situ. Kalau sebelah kirinya itu ya lapangan, lapangan bola. Pas itu kan jadi heran, ini motor kemana? Walaupun dia ngebut masih kelihatan lampunya, lampu belakangnya. Ini blas aja hilang. Semakin aneh Kang Didi itu sepanjang perjalanan itu. Akhirnya Kang Didi ini jalan lagi. Nah, kalau lurus di pas di situ ada belokan lagi. Ketika belokan itu ada sebuah peninggalan dulu rumah Belanda gitu kan. Karena di perkebunan kopi di situ kan ada peninggalan Belanda, rumah-rumah Belanda di situ ada berapa. Nah kalau lurus itu yang arah mau, kalau nggak salah ya mau ke arah ke Songgom, yang tembus-tembus itu mau ke Sumedang. Nah, di jalan di situ lah ada pemakaman lagi, dan ada di sisi jalan itu pohon gede. Di situ Kang Didi dikejutin sama namanya dari atas itu. Pohon itu bukan pohon mangga atau pohon kelapa, jadi pohon besar aja yang udah lama banget, jatuh seperti buah gitu kan ke jalan raya itu. Sampai jatuh buk, kan jadi penasaran gue, tapi ngeglinding gitu kan, ngeglinding kan jadi itu sampai pelan gitu kan melihat apa itu. Ketika Kang Didi berhenti melihat itunya,
Pas dilihat itu kepala yang penuh dengan belatung dan mengeluarkan bau bau busuk. Kang Didi di situ sampai ketakutan, ngegas lagi naik motor, jalan lagi. Setelah itu sampailah daerah Cipaku. Di belok ke Cipaku, di sana ada dulu bioskop yang udah nggak kepake, udah lama banget gitu kan. Kalau sekarang mah ya istilah bioskop gitu kan, kayak 21 itulah. Nah, belokan situ lurus terus sampai ketemu di Wesel. Ketika di Wesel udah masuk ke Subang, Kang Didi ambil arah jalur ke kiri, arah ke kota, mau ke alun-alun, ke Masjid Agung. Dan pulang-pulang setelah melewati Masjid Agung, Kang Didi itu terus saja sampai masuk ke area perumahan Kang Didi. Perumahan yang dimana Kang Didi itu ngontrak di daerah situ gitu kan. Masuk ke situ sembari ngebut kan, kata ada warga-warga situ, pelan-pelan atuh bawa motornya katanya. Tapi Kang Didi terus aja ngebablas, maaf pak katanya, buru-buru, akhirnya lewatin. Nah di ujung perkampungan itu ada satu pos jaga gitu kan, kayak pos kamling lah. Dan bahkan ada bapak-bapak di situ. Ada seorang bapak itu bilang, Jang, mawa saha, ngabonceng saha. Enggak pak, sendiri katanya. Itu di belakang siapa katanya. Ada yang bonceng, masa iya nggak kelihatan. Berhentilah mak. Kang Didi itu berhenti, Mas Didi ini berhenti noleh, dan nggak ada sendirian. Tapi bapak-bapak yang di pos itu bilang ada yang bonceng. Tapi Kang Didi udah, karena pikirannya dia udah kacau, nggak fokus, akhirnya pulang. Udah sampai sampai kontrakannya, Kang Didi buru-buru gitu kan, bergegas cuci tangan sampai cuci muka. Akhirnya masuk kamar, tarik selimut. Saking takutnya, pas di situ kamarnya Kang Didi itu ada yang ngetok-ngetok, tok 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 tok. Kang Didi mikir, jam-jam segini siapa yang mau bertamu gitu kan. Akhirnya Kang Didi mutusin ngebuka pintu. Ternyata nggak tengok, nggak ada orang satu. Ditutup pintu lagi, kunci, Didi akhirnya selimutan lagi nutupin mukanya. Nah pas nutupin mukanya, Kang Didi itu sempet tertidur agak pulas. Tiba-tiba selimutnya itu ketarik. Kan di daerah sana dingin gitu kan. Selimutnya, akhirnya Kang Didi kebangun karena ngerasa kedinginan. Tahu-tahu selimutnya itu dari di bawah terjatuh. Kang Didi tengok-tengok sebenarnya. Nggak lama dari jendela itu terdengar sayup-sayup gitulah suara, seperti tangisan perempuan. Seperti itu suaranya. Kang Didi penasaran. Pas Kang Didi ngintip dari jendela, ternyata perempuan yang tadi ketemu di sana itu ada di jendela, di luar jendelanya Kang Didi. Karena di luar jendelanya Kang Didi itu ya pohon-pohon pisang gitu kan. Pohon-pohon pisang, ya perempuan itu lagi nangis gitu.
gitu. Kang Didi ketakutan lagi. Akhirnya sampailah keesokan paginya Kang Didi itu jatuh sakit, demam, panas. Dibawa sama temennya ke klinik, diperiksa karena demam. Ketika setelah di situ Kang Didi ngerasain juga apa ngalamin keanehan juga gitu kan. Jadi kayak badannya itu berat banget gitu kan. Kayak ketindihan. Kayak ditindihin gitu, bukan ditindihin berat banget. Sampai napas temennya aja ngomong aja Kang Didi nggak bisa ngomong sampai gitu aja. Akhirnya manggil dokter gini-gini, nggak kenapa-napa katanya, nggak kenapa-napa, bentar lagi sembuh. Akhirnya ada seseorang yang nganterin pasien, bapak-bapak gitu kan, ngeliat, sempet ngeliat yang namanya Kang Didi itu lagi ketindihan. Akhirnya nyamperin, sebut aja namanya Kang Maman. Kang Maman itu nyamperin, nanya ke temennya Kang Didi, kunaon itu Jang? Tahu Pak, demam pulang-pulang kemarin, habis pulang dari kampungnya, terus karena ada mata pelajaran kuliah atau kalau nyampe sini malam, terus nggak taunya demam tinggi banget. Oh, nah itu mah ada yang ngikutin tuh, lagi ini. Akhirnya si Kang Maman itu nggak tahu ngedoa apa gitu kan di situ, nah makhluk itu ngilang. Akhirnya Kang Didi itu bisa napas lega lagi, ngobrol normal gitu kan. Itulah teman-teman sedikit cerita dari Kang Didi, pengalaman Kang Didi, perjalanan diikuti sosok perempuan dari alas Banterwaru atau hutan jati Banterwaru. Ya, buat teman-teman yang udah nge-like, udah komen, share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberi semua kesehatan, rizki yang lancar. Amin, amin ya Allah. Saya pamit. Syafruddin Alayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.